Ada 5 gerakan latihan sederhana yang dapat kamu lakukan di rumah untuk memperkuat kakimu sehingga mengurangi risiko tersandung dan terjatuh, khususnya untuk kamu yang lansia. Yang pertama, wall squat. Berdiri senderan di tembok, kemudian perlahan-lahan turunkan punggungnya, menyusuri tembok. Kalau belum kuat terendah, tidak apa-apa, atur sekuatnya. Coba tahan 20-30 detik, kemudian ulangi 2-3 sets. Kedua, sit to stand. Gunakan kursi dan dempetkan ke tembok agar aman. Lalu mulai duduk dan berdiri, tangan bisa di samping, bisa juga di depan. Ketiga, calf raise. Ini untuk melatih kekuatan betismu. Coba dulu 2 kaki, bisa sambil pegangan kursi atau tembok. Kemudian kalau sudah bisa, maka coba 1 kaki. Keempat, high knee. Latihan ini penting banget biar kamu tidak mudah tersandung. Pegangan tembok atau kursi kalau tidak seimbang. Coba angkat kaki pahamu setinggi yang kamu mampu. Lakukan silih berganti kanan dan kiri. Kelima, single leg stance. Nah, ini latihan untuk memperbaiki kemampuan keseimbanganmu. Coba latihan berdiri dekat tembok biar lebih aman. Nah, demikianlah 5 latihan sederhana yang dapat kamu lakukan sendiri di rumah setiap harinya. Yuk dicoba. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد
بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي موطني Perlu nggak sih ada identitas agama di dalam KTP kita gitu? Bagi diri pribadinya amat sangat perlu kalau kata saya. Kenapa? Karena itu nggak cuma jadi kamu berarti bakal penampilannya kayak gini karena di KTP tulisannya Islam. Tapi kan lebih dari itu semua. Pandangan hidup, cara bersikap, cara ngambil keputusan dan semuanya. Karena kalau misalkan nggak ada tuntunannya, kita apa selama ini ngarang gitu. Sedangkan contoh pengen jadi pemain bola aja belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Jelas Lionel Messi gitu kan. Kecuali kalau pengen jadi koki ya belajarnya ke itu. Sedangkan kalau saya dulu mikirnya mati bakal sukses pengen, mulia pengen, nggak cuma di dunia tapi bahkan di setelah kematian, bahagia juga pengen. Tapi orang tua tahu nggak di Thailand jadi bandar Pada judi? akhirnya tahu. Pada akhirnya tahu, tapi sebelumnya nggak tahu. Gimana responnya ketika akhirnya tahu? Kata Nabi itu ciri dosa dua ya. Satu membuat gelisah, dua tidak ingin diketahui orang lain. Maka kalau kita nggak pengen ngasih tahu sesuatu, makanya yang selingkuh, makanya yang para maling di negeri ini nggak ada yang jujur kan. Karena nggak mungkin, alhamdulillah berhasil nyuri uang rakyat 1 miliar kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin diupdate di status, ya nggak? Waktu kita masih janin, udah perlu rezeki. Sholat nggak bisa, makan, sholat nggak bisa, kerja nggak bisa. Tapi ibu kita makan sate, pecel, jengkol, pete dan segala macam diolah. Tubuh ngerti mana yang vitamin, mana yang ampas harus dibuang. Dialirin ada yang ke ibunya, ada yang ke si janin. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki yang datengin janinnya. Terus kamu udah gede, hey, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud minta pada Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Si akal yang dibangga-banggakan kayak, ih aslinya saya teh bodoh ya, masa kayak gitu aja nggak kepikiran. Yang biasanya dapat uang banyak sekarang nggak dapat. Ya kan gitu, aduh gimana nih. Pasti kalau balik lagi juga, pasti akan menemukan kejenuhan dan kebuntuan yang sama. Kalau ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi, ya ngapain atuh bolak-balik. Mending kalau masih pas balik lagi masih ada umur. Kalau nggak ada. Itu gimana ya, masih muda, masih panjang gitu kan. Jadi pendakwah gitu, itu selalu terngiang-ngiang tidak untuk? Karena kan sebetulnya malu itu sebagian dari iman. Dan kadang memang caranya kita itu memang harus maksain. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas baca Quran, paksain baca Quran. Untuk saya pribadi ya. Karena memang bagi saya lebih baik untuk memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Baik. Tapi gue ngeliat ada teman gue yang tiba-tiba hijrah, teman gue yang tiba-tiba jadi rajin sholat. Itu tuh gue kayak, lo ngapain sih pada kayak gitu? Ya makanya kan tadi ketika dibilang maksiat ada nikmatnya, terus ibadah juga ada nikmatnya sebetulnya. Selagi kita masih di tengah-tengah, dua-duanya nggak akan nikmat. Seumur hidup, seluruh keinginan dikabul. Tapi nggak ada satupun perbuatan yang jadi amal. Meninggal bawa apa? Mau berhenti sekarang atau enggak? Karena saya yakin suka tidak suka, mau tidak mau kita butuh Allah. Tapi kan pilihannya dua. Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Iya, Oke. Kita sama tante. Ay, ikaw muna dyan. Hindi, ito lang, isa lang. Weh, kenapa Pak? Lututnya sakit. Oh, lututnya sakit. Ya. Sini. Pas ngomongnya. Ikaw naman dun mo. Dun ako. Bokong. Push. And then, jinjit kakinya. Jinjit. Nah, nice. Lagi. Oke, very good. Dibuat lutut berarti. Yes, ini akan mengamankan lutut sini ya, untuk menguatkan. Nah, ini dirasain waktu di posisi ini stretch. Nah ini dorongnya nanti dari tumit ya. Oke, next. That's it. Oke. Nah, ini very nice ya. Ini jangan di locking ya. Nice. Very good. Dua gerakan tadi combine sama jalan mundur itu akan melindungi lutut. Ya, terutama patella tendon, terus kemudian tempurung ini ya. Jalan mundur. Very nice, yes. Langsung enak. Langsung enak.
Lihat suasana sekarang ini ya, Ros. Saya benar-benar bisa memahami. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Karena itu adalah suatu ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki dan juga memang memiliki banyak sekali apa yang disebut prestasi, capaian. Kita baru selesai 3 tahun pandemi. Dan ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah. Waktu kita memasuki pandemi, di mana banyak jajaran Kementerian Keuangan yang tetap harus bekerja, karena kita paham bahwa peranan dari keuangan negara tidak bisa absen, bahkan justru makin penting. Dan Kementerian Keuangan dalam hal ini di dalam berbagai lini, di dalam berbagai forum, kita mendapatkan pengakuan adanya suatu reformasi. Jadi kejadian ini ya sebetulnya untuk saya pribadi selalu diingatkan untuk memiliki humility, kerendahan hati. Sebagai manusia, sebagai pejabat, kita sering tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka yang perlu dan harus kita lakukan, meyakinkan bahwa kita melakukan yang terbaik. Kadang-kadang yang terbaik pun tidak selalu cukup untuk bisa menahan sebuah musibah. 1 jam yang sederhana. Seorang anak datang kepada ayahnya dan bertanya dengan polosnya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Sang ayah kemudian menjawab, "Tidak mungkin, nak." "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup dalam setahun?" tanya anaknya kembali. Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau 1 bulan, ayah?" Ayahnya pun tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Baik, ayah, ini yang terakhir pertanyaanku. Apakah kita bisa hidup dan tidak berdosa selama 1 jam saja?" Ayahnya kemudian mengangguk, lalu menjawab, "Kemungkinan besar bisa, nak." Anak ini mendapati jawaban seperti ini tersenyum lega. Dia lalu mengatakan kepada ayahnya, "Jika demikian, ayah, aku akan hidup dengan benar dari jam ke jam saja." Kelihatannya bekerja, berjalan dari jam ke jam akan lebih mudah aku menjalaninya, dan aku akan menjaganya dari jam ke jam itu sehingga aku dapat hidup dengan benar. Teman-teman, mungkin seumur hidup atau setahun atau mungkin juga sebulan kita tak bisa menghindarkan diri dari dosa dan kesalahan, tapi melatih diri untuk menghindari dosa sejam demi sejam akan tiba pula pada sampai 1 tahun. 1 jam bisa kita mulai tanpa kemarahan, hati yang jahat, pikiran yang negatif, menjelekkan orang, hingga keserakahan dan pemborosan. Mari hidup dengan 1 jam, dengan penuh kasih sayang kepada sesama, dengan kedamaian, dengan kejujuran dan kesabaran, juga ketulusan dan kelembutan hati. Manfaat sekecil apapun itu, percayalah, dari waktu ke waktu itu akan dirasakan oleh orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman, 1 jam yang sederhana, tapi sangat mungkin akan berarti bagi perjalanan 10 tahun, bahkan hingga akhir hayat kita. Narasi ini disadur dari Ustadz Satria Hadi Lubis. Bersama saya Arum Sping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamur kuping, 1 buah bawang putih, dan kira-kira 1 rimpang jahe. Anda cincang halus semua bahan tersebut. Setelah dicuci Anda rebus. Setelah Anda rebus, minumlah pagi sekali, sore sekali. Rekan-rekan sekalian, banyak orang yang sudah sembuh dan banyak pengakuan-pengakuan orang sembuh
dengan obat tradisional ini. Karena sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Saya sendiri dulu berapa orang yang pernah didiagnosa atau divonis untuk melakukan harus melakukan operasi jantung setelah saya anjurkan ini. Setelah dicek ulang ke dokter, dokter sangat terkejut karena penyumbatan pembuluh darah yang 50% tersebut terganggu, dengan seizin Allah bisa lancar, sehingga mereka tidak perlu lagi operasi bypass ataupun pemasangan ring. Saudara-saudaraku sekalian, sebarkanlah video ini sebanyak mungkin kepada saudara kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada orang-orang yang lain. Bagi rekan-rekan sekalian yang merasa sehat, tidak salahnya juga untuk mengkonsumsi ini seminggu sekali, karena kita tidak tentu dalam hidup ini, mungkin karena faktor kesibukan kita tadi, sehingga kita jarang berolahraga, stres, dan makan yang banyak. Itu saja saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong video ini dibagikan kepada orang. Dengan banyaknya yang dibagikan video ini, banyak orang yang bisa terselamatkan. Paling tidak itu berbaik untuk Anda, juga baik untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok kuli panggul semen cantik yang dulu viral, kini sudah lulus kuliah, penampilan makin glowing. Kabar terbaru menyebutkan wanita cantik yang viral jadi kuli panggul semen tersebut bernama Nur Aini. Beberapa tahun yang lalu Nur Aini sempat viral lantaran dirinya terlihat memanggul sak semen. Aksi Nur Aini tersebut terekam dalam sebuah video pendek yang akhirnya viral di media sosial. Hal tersebut tentu menjadi sorotan banyak orang. Mengingat bukan hal biasa seorang wanita cantik melakukan pekerjaan kasar selayaknya seorang pria. Pasalnya profesi yang digeluti oleh Nur Aini sangat tidak sesuai dengan dirinya. Ketika itu Nur Aini terpaksa melakukan pekerjaan berat tersebut untuk bertahan hidup. Kisah Nur Aini pun menjadi pelajaran bagi sejumlah orang, terutama gadis di luaran sana. Seorang gadis muda yang memiliki paras cantik tak sungkan memikul beban berat di pundaknya. Nur Aini bahkan mengangkut bersak-sak semen dari truk dan dibawa ke gudang penyimpanan. Nur Aini tetap menguatkan diri ketika panas terik mendera dengan beban 50 kg di pundaknya. Diketahui tempat bekerja Nur Aini merupakan toko bangunan yang ada di wilayah Pinrang, Makassar. Nur Aini rela menjadi kuli panggul demi membantu perekonomian keluarganya yang serba kekurangan. Bahkan sejak sebelum viral, Nur Aini sudah melakukan pekerjaan tersebut sejak masih belia. Satu keluarga kuli panggul, ayah, ibu, saya, dan adik-adik, kata Nur Aini. Nur Aini diketahui sudah sejak kelas 1 SMP melakukan pekerjaan sebagai kuli panggul. Dari pekerjaan itulah darah kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan 5 Juli 2000 tersebut bisa sekolah. Setelah lulus SMA, Nur Aini melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Makassar. Diketahui Nur Aini mengambil jurusan pendidikan guru olahraga. Dia diketahui juga seorang atlet pencak silat. Ketika itu Nur Aini juga diketahui bercita-cita sebagai tentara wanita jika kelak sudah lulus kuliah. Tak disangka cita-cita gadis asal Pinrang tersebut kini hampir terwujud. Nur Aini sempat bertemu langsung dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Selain berkesempatan besar menjadi anggota TNI, Nur Aini kini ternyata juga sudah lulus dari kuliahnya. Nur Aini lulus dari Universitas Negeri Makassar dan memiliki gelar sarjana pendidikan dan mendapatkan predikat cum laude. Ya, hari tenang tapi kita sedang tidak tenang, Pak. Hari tenang. Ini minggu tenang. Minggu tenang ngerti? Saya hanya mau bilang, kita kurang lebih kebersiap. Minggu tenang bubarkan. Para mahasiswa Jakarta yang mengkritisi pemilu 2024 mendapat serangkaian intimidasi dari sekelompok preman. Anehnya, polisi hanya diam saja saat para mahasiswa mendapat intimidasi dan kekerasan. Aksi intimidasi tersebut diterima para mahasiswa ketika berada di kampus maupun saat aksi unjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi menjelang pemilu. Fakta ini diungkap kuasa hukum dari Lokataru dan para mahasiswa dalam keterangan pers di kantor YLBHI Jakarta. Saya Del Pedro Marhen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Jadi Lokataru Foundation tadi berkapasitas di dalam aksi teman-teman mahasiswa sebagai pendamping bantuan hukum sekaligus melakukan monitoring atas berbagai pelanggaran hak sipil yang terjadi. Jadi Lokataru menemani dari rapat diskusi teman-teman mahasiswa di tanggal 3 sampai pada aksi hari ini. Berdasarkan temuan Lokataru di lapangan tadi, setidaknya ada 7 orang mahasiswa yang 6 orang mahasiswa, 1 orang
di luar mahasiswa yang menjadi korban tindak kekerasan. Kekerasannya secara fisik dan juga secara verbal. Kekerasan secara fisik terjadi pendorongan, kemudian penarikan, dan juga kemudian pencakaran, juga pemukulan, serta perampasan alat rekam ponsel yang mendokumentasikan peristiwa tersebut. Kemudian secara verbal itu terjadi intimidasi, ancaman, seperti salah satu ucapan dari kelompok yang kami sebut kelompok preman ini mengatakan bahwa dia bilang ambil semua barang di dalam mobil, kita habisin ini mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dia memanggil teman-temannya di telepon, dia bilang untuk segera hadir datang ke belakang gedung MK, kita karungin satu-satu mahasiswa, dan juga bentuk serangan-serangan verbal lainnya. Kemudian yang terparah serangan fisik adalah 2 korban, yaitu mahasiswa Trilogi AJ dan juga saya ketika melakukan pendampingan. Jadi tadi kapasitasnya adalah ketika teman-teman sempat terjadi bentrokan, Lokataru coba menengahi karena kepolisian di situ diam saja dan cenderung memihak kepada kelompok preman tersebut. Nah, ketika kami lakukan negosiasi, ketika kami menyampaikan lobby, kemudian akhirnya situasi kembali terurai dan teman-teman mahasiswa berakhir acaranya dan kemudian hendak meninggalkan titik aksi di parkiran. Namun kelompok preman ini yang berjumlah lebih dari 15 orang mengejar mahasiswa sampai ke dalam parkiran Indomaret di belakang MK. Nah, pada saat pengejaran tersebut kemudian terjadi dorong-dorongan, tarik-tarikan, dan juga intimidasi lainnya. Nah, sesuai dengan kapasitas Lokataru yang melakukan advokasi, maka perlu dilakukan pendokumentasian. Pendokumentasiannya salah satunya dengan merekam, memoto, dan lain-lain. Nah, ketika saya merekam dan memoto, kemudian akhirnya dirampas dan kemudian terjadi pemukulan, luka di bawah bagian mata. Nah, itu terkait dengan temuan-temuan Lokataru di lapangan terkait aksi tersebut. Namun lebih jauh dari itu, Lokataru dan juga teman-teman lainnya coba membongkar motif ini gitu, bahwa setelah diidentifikasi, motif ini menunjukkan bahwa baik pembubaran diskusi mahasiswa di Trilogi pada tanggal 3 Februari, kemudian demonstrasi 2 kali di kantor LBH dan Kontras. Jadi kantor LBH dan Kontras didemonstrasi atas tuduhan mendukung pemakzulan 2 kali, dan kemudian aksi hari ini yang dibubarkan dan juga kekerasan itu pelakunya setelah kami identifikasi sama, semuanya sama. Salah satu pelakunya Ajis sudah Lokataru laporkan ke Polres Jaksel dan sedang dalam tahap pemeriksaan. Namun selain itu peristiwa hari ini yang terjadi pemukulan, kami juga akan melaporkan ke Polda terkait peristiwa ini. Jadi terkait beberapa rangkaian peristiwa ini motifnya sama, bahwa ada dugaan bahwa rezim mengkirim preman-preman ini untuk membungkam kritik warga yang mendukung pemakzulan atau mengkritisi soal pemilu curang. Caranya sama, narasinya sama gitu. Nah, jadi yang mau saya bilang dalam kesempatan hari ini, kalau seandainya kepolisian tidak segera menindak mereka-mereka, maka mereka akan semakin liar, semakin bebas untuk merusak demokrasi, untuk merusak kebebasan berpendapat, dan untuk merepresi mahasiswa. Maka polisi harus segera bertindak untuk memproses hukum orang-orang ini. Karena tindakannya sudah melampaui batas dan juga terstruktur, sistematis, dan masif. Dan harapannya yang ditindak nanti bukan hanya pelaku lapangan, Ridwan atau Ajis dan kawan-kawannya, tapi ada aktor yang dibongkar dari motif pengerahan preman untuk membungkam kritik yang sedang jadi tren hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Amelia dari UHAMKA, mahasiswi UHAMKA. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami tadi di tempat, kronologinya bahwa kami diintimidasi dan kami juga ada korban sebanyak 7 orang dan 2 orang yang mengalami luka cukup berat. Kita di sini aksi tidak ditunggangi tapi malah dihalang-halangi, dan sebagai seorang perempuan bukan malah menjadi takut, tapi ini adalah sebuah perlawanan bahwa kita ada pada jalan kebenaran. Perkenalkan, nama saya Tegar Afriansah dari BEM Unusia. Melalui kaki tangan rejim Jokowi mengirimkan preman untuk mengkapitalisasi atau kemudian mengembosi, merepresi gerakan mahasiswa. Tapi ini bukan kali yang terakhir. Ke depan kekuasaan yang akan direpresi oleh gerakan mahasiswa. Kedepan juga kita akan melakukan konsolidasi secara luas,
konsolidasi yang melibatkan elemen-elemen gerakan rakyat, bukan hanya gerakan mahasiswa, tapi juga gerakan buruh, gerakan tani, dan lain-lain, untuk juga berpartisipasi dalam rangka memakzulkan rezim Jokowi yang semakin hari semakin menindas, semakin hari semakin merepresi dengan mengirimkan preman-preman. Justru preman-preman yang terlibat dalam merepresi ini, preman yang sama juga merepresi pada konsolidasi di tanggal 3. Selain mengintimidasi mahasiswa, para preman juga mendatangi kantor Kontras dan kantor YLBHI. Para pelakunya memiliki ciri-ciri yang sama. Adalah gambar terduga pelaku gitu ya, berdasarkan cerita kawan-kawan. Ada beberapa foto yang bisa dilihat di layar ya, bagaimana ini aksi yang dilakukan di depan gedung Kontras. Ya, itu bisa dilihat juga jelas posisinya di depan gedung Kontras, dan yang di highlight warna merah ini adalah pelaku yang juga melakukan kekerasan tadi pada aksi di belakang gedung MK tadi. Di layar ada wajah pelaku yang melakukan intimidasi di aksi konsolidasi mahasiswa pada beberapa waktu lalu di sekitar kampus Trilogi Kalibata, Jakarta Selatan ya. Ini ditampilkan wajah pelaku ya, walaupun tertutup dengan masker. Ini pelaku yang sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya, dan hari ini ketika dia sedang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung YLBHI LBH Jakarta. Bisa kawan-kawan lihat pelaku menggunakan masker. Dan yang paling mencolok adalah kesamaan handphone ya, kesamaan HP yang digunakan pelaku. Juga pakaian ya, baju. Nah, dari sini, dari kesamaan ini kita bisa lihat bahwa ini sistematis, ini ada yang ditarget, ada tujuan yang jelas, diorganisasikan dengan baik, dan punya rangkaian aktivitas atau kegiatan yang runut gitu, yang sistematis, yang berujung pada kejadian hari ini ya, adanya kekerasan di belakang gedung MK. Kira-kira demikian, kami sangat berharap sekali kawan-kawan sekalian dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang hari ini menyaksikan akan mampu untuk sama-sama mengambil bagian dan peran yang lebih dalam gerakan hari ini. Karena tentu mahasiswa tidak akan mampu melakukannya sendirian, dan kita adalah bagian dari elemen masyarakat yang harusnya memperjuangkan perjuangan rakyat hari ini yang telah dinodai oleh 10 tahun kekuasaan dari rezim Joko Widodo. Awalnya iseng makan sawi rebus, setelah periksa ke dokter, penyakit hilang tanpa bekas. Jika Anda sedang mencari cara untuk mencegah penyakit diabetes, mengatasi penyakit jantung, atau untuk mencegah penyakit lain seperti asam urat, sebaiknya Anda mencoba untuk mengkonsumsi rebusan sawi putih. Emang beneran bisa manjur? Buat Anda yang belum tahu, jika ternyata sawi putih mengandung enzim yang dapat menyeimbangkan kadar gula darah dalam tubuh. Selain enzim, sawi putih juga mengandung folat yang bisa menghilangkan kolesterol pemicu terjadinya penyakit jantung. Dan menurut penelitian, sawi putih tergolong sayuran yang padat gizi dan rendah kalori. Terdapat nutrisi seperti vitamin B3, vitamin C, kalsium yang juga bagus banget untuk membantu mengatasi penyakit asam urat. Sayuran ini sayang banget untuk dilewatkan karena Anda bisa mendapatkannya dengan mudah dan terjangkau. Selain harganya yang merakyat, Anda pun bisa mengolahnya menjadi hidangan yang sehat dan lezat. Halo sahabat, ini ada makaroni no oven ya. Jadi yang tidak punya oven gak usah pusing, ini langsung aja bikin. Kalau cetakan serabi, cetakan kue lumpur punya dong. Kalau nggak punya juga masih ada jalan keluarnya. Ini yang bukan masalah no ovennya ya, tapi ini makaroninya enak banget. Ini kesukaan saya banget ya. Ini prosesnya lihat dengan seksama step by stepnya. Nah itu ada yang perlu ditumis, ada yang tidak perlu ditumis ya, seperti ini. Jadi susunya nggak perlu direbus, kemudian langsung dibumbuin di atas seperti ini. Kalau sudah bawang putih, bawang bombay, kemudian kornet itu sudah ditumis, wanginya sudah keluar, baru kita bumbuin di atas. Udah hangat-hangat kuku, baru kita nanti masukkan telurnya ya. Jadi simple. Jadi kita selalu
selalu memikirkan tips-tips dan metode untuk ibu-ibu di rumah supaya tidak repot. Itu selalu, karena kita semua resep yang tampil itu harus kita riset dan kita uji coba. Itu tadi saya masukkan tepung roti, itu maksudnya supaya tidak terlalu cair. Jadi kalau digigit itu tidak ada bagian yang cair, jadi dia padat. Nah, ini saya masukkan ke dalam cetakan kue carabikang atau apemnya seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlukan oven. Keunggulannya dengan metode seperti ini, hampir semua lingkarannya kan kena panggang ya. Jadi makaroninya lebih wangi, lebih enak, lebih sedep gitu ya. Tuh, udah selesai. Kalau mau dibalik, bagian atasnya agak gosong-gosong kejunya, dibalik aja. Boleh ya, jadi supaya aroma kejunya keluar. Mudah kan? Jadi nggak pakai oven, kita bisa bikin yaitu makaroni skutel. Untuk resep-resep lainnya, apapun, apalagi ini udah mau puasa ya, itu ada di channel YouTube saya, yaitu Simper Rudi TV. Lah, ini tara hasilnya. Tuh, sedap kan? Selamat mencoba, bisa dicoba bersama keluarga di rumah. Sampai jumpa, dadah. Salah sedikit, profesi tukang kunci akan berubah menjadi pencuri. Teman-teman, dikisahkan seorang ahli kunci yang sangat masyhur bermaksud mewariskan satu ilmu tertinggi dalam dunia perkuncian. Ahli kunci ini memiliki 2 orang murid yang sama-sama pandai. Setelah beberapa tahun dididik, mereka telah mahir dan menguasai semua teknik membuka segala jenis gembok. Hanya saja, ilmu tertinggi itu harus diwariskan hanya kepada 1 orang yang benar-benar memenuhi kriteria. Karena itu, ahli kunci menggelar sebuah ujian yang diadakan secara bersamaan. Disiapkanlah 2 bilik, di setiap bilik ada masing-masing peti, dan di dalam peti itu ada barang yang berharga. Kedua muridnya disuruh masuk ke dalam bilik secara bersamaan. Tugas kalian, kata ahli kunci, adalah membuka peti di dalam bilik itu. Tak lama kemudian murid pertama keluar terlebih dahulu. Tanpa bahagia dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Sang ahli kunci langsung berkata, "Bagus, kau berhasil. Apa isi peti itu?" Dengan rasa percaya diri, murid pertama menjawab, "Di dalam peti itu ada bungkusan, dan di dalam bungkusan itu ada sebuah permata yang berkilauan. Sangat indah sekali, guru." Mendengar jawaban polos itu, si ahli kunci tersenyum bijak. Ia segera menoleh ke murid yang kedua yang baru saja keluar dari bilik yang satunya. Ia pun menanyakan hal yang sama. Dan apa kata murid kedua itu? "Saya hanya membuka peti itu, lalu saya keluar. Saya tidak membuka petinya, apalagi melihat isinya." Mendengar jawaban itu, ahli kunci tersenyum. "Baiklah, berdasarkan ujian tadi, maka murid kedua kaulah pemenangnya. Engkau yang akan mewarisi ilmu tertinggi dalam dunia perkuncian ini yang aku miliki." Keputusan itu sontak membuat murid pertama kaget. "Guru, bukankah saya yang berhasil membuka gembok lebih cepat? Mengapa justru dia yang dipilih?" Mendengar kekecewaan muridnya, si ahli kunci tersenyum bijak. Dia mengatakan, "Murid-muridku, dengarlah. Profesi kita adalah tukang kunci. Dan tugas kita adalah membantu orang membuka gembok yang kuncinya hilang dan rusak. Jika gembok sudah dibuka, tugas kita selesai. Kalau kita juga ingin melihat isinya, itu berarti kita sudah tidak jujur. Itu sudah melanggar kode etik profesi kita sebagai ahli kunci. Tanpa moral dan etika, maka seorang ahli kunci bisa mudah beralih profesi menjadi seorang pencuri. Apakah kalian mengerti?" kata ahli kunci. Teman-teman, apapun profesi kita, hingga pekerjaan kita, moralitas, etika, hingga kejujuran haruslah dijunjung tinggi. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, "Jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya ada di neraka." Bersama saya Arum Sping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People in India never get kidney stones because they do something. They cut the middle of a banana tree and extract some pulp, which is the sap, from it. Then they seal it with plastic or some other material. The next morning, water accumulates in it, which they strain and drink. This water is a very effective remedy for kidneys. If you drink this water, you will never get stones, and if you already have stones, they will disappear completely. The water from the banana stem is very beneficial. It has numerous benefits, such as controlling high blood pressure, aiding in weight loss, detoxifying the intestines, and reducing cholesterol levels.
So, if anyone has kidney stones or any other issues, drink the water from the banana stem, and the problem will vanish completely. Share this video with everyone. It might benefit someone without spending any money. Gini cara nutup kemasan tanpa pakai karet atau klip makanan. Save supaya ntar nggak susah dicari. Buat bungkus snack aku punya 2 cara. Cara pertama, rapihin bungkusnya, lipat ngebentuk segitiga kayak gini. Terus lipat ke atas beberapa kali, tekuk ujungnya selip ke dalam, gulung ke posisi semula. Jadi deh, kemasan udah tersegel dengan aman. Cara kedua, sama, buang anginnya, lipat masing-masing ujung ke dalam, dibalik, lipat seperti ini. Nah, bakal ada bentuk segitiga kayak gini, tinggal dibalik keluar. Ini sekali lagi aku kasih lihat ya. Bentuk akhirnya kayak gini, udah tersegel, aman, gak tumpah, gak lempem. Tutup kotak sereal rusak, terus takut cicak reuni di sini, gampang. Tekuk sisi samping dan depan box, tekuk sisinya kayak gini, selipin sisa tutup ke ujung sini. Jadi deh, bonusnya rapi dan estetik juga. Biskuit, pertama rapihin bungkusnya, lipat ke salah satu sisi, tekuk ke dalam kedua ujungnya, gulung sisa bungkusnya seperti ini, terus selipin kelipatannya. Jadi deh, kepake banget kan pas cemilan gak habis, terus gak punya karet. Share ke temanmu yang suka ngemil. Pengalaman nyata, minum rebusan buah cipelukan, stroke langsung sembuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Hari ini saya mau bagi informasi buat kalian semuanya yang tentu saja sangat bermanfaat, yaitu tentang cipelukan. Seperti ini penampakan dari cipelukan, yang ternyata cipelukan ini bisa menyembuhkan penyakit stroke dengan cepat. Nah, di sini ada cerita nyata, yaitu dari teman yang ternyata bisa sembuh dari stroke dalam waktu 2 hari mengkonsumsi cipelukan ini. Saya jelaskan, saya ceritakan bagaimana awal mulanya dia mengkonsumsi ini dan bagaimana cara mengkonsumsinya. Simak baik-baik ya. Sebuah pengalaman pulih dari stroke dibagikan seorang pemilik akun yang bernama Dewi Saraswati Sastro Saksono. Dia menceritakan bagaimana temannya pulih dari stroke yang melumpuhkan tangan kanannya usai mengkonsumsi secara rutin air rebusan dari bagian pohon cipelukan. Berikut petikan pengalaman yang di-share secara luas melalui akun tersebut. Ini kisah pengalaman nyata dari teman saya. Aku terkena penyakit stroke pada lengan kananku. Tanganku tak berdaya, tidak bisa diangkat, apalagi mengangkat beban. Aku sedih dan menangis kala itu. Pakai baju tak bisa, apalagi memakai celana. Mandi tak mampu memegang sabun, hanya air shower yang mampu membasahi tubuhku. Allah masih sayang sama saya. Seorang tukang pijat memberikan pohon cipelukan pada saya. Aku cuci seutuhnya hingga bersih. Akar, batang, daun, buah, pokok semuanya. Aku merebusnya dengan 4 gelas air. Setelah dingin, aku minum pagi 1 gelas. Siang juga, malam hari pun juga. Alhamdulillah, setelah aku minum 2 hari, Allah memberikan kesembuhan pada saya. Aku sehat kembali. Kini, jari manisku sedang mengetik, membagi berita, membagi bahagia. Untuk semua teman-teman yang dimanapun berada, selamat mencoba. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda ataupun keluarga Anda yang mungkin mengalami sakit yang sama. Nikmati Allahu Akbar, karena saya akan masuk ke dalam puncak keheningan, di mana nanti Bismillahirrahmanirrahim. Sadar nomor 1 adalah, ya Allah ya Rabbana, saya melakukan segala sesuatu atas namamu. Saya punya janji denganmu untuk menjalankan semua skenario yang sudah engkau berikan kepadaku. Dengan apa? Kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milikmu. Ar-Rahmanir-Rahim, semuanya bentuknya hanyalah kasih sayang. Coba betapa indahnya Al-Fatihah dibaca, karena kenapa? Al-Fatihah itu artinya membuka, yang dibuka adalah hatimu. Karena begitu hati kita terbuka, kita akan mendengar dalam tanda petik suaranya, rasanya. Poin sederhananya ketika kita sholat, kalau kita renungkan, pertama itu gerakannya pasti berdiri dulu, betul ya? Nah, jadi sekarang kita renungkan begini. Kayak ini untuk memudahkan. Ada otak, ada hati, dah gitu gampangannya. Otak ini isinya ego, ada keinginan, mau-mau, dan seterusnya. Hati ini isinya adalah zatnya Allah dalam tanda petik.
Berarti kalau mau berjumpa dengan dia, caranya gimana? Turunkan ego. Maka begitu kita menurunkan ego, yang akan aktif adalah zat kasih sayangnya Allah. Maka ketika kita sholat, pertama berdiri dulu tuh. Otaknya di atas, hatinya di bawah. Maka kita disuruh dilatih nih. Coba ruku dulu dong. Ruku kan gerakannya begitu. Antara otak dan hati itu sejajar. Coba distabilkan tuh antara pikiran sama hati. Jangan membiarkan otakmu ini keinginan-keinginan ego yang mendominasi. Setidaknya sejajarkan dulu dengan hati nurani. Karena kenapa? Allah tuh tidak ada di otak dalam tanda petik, tetapi ada di rasa. Membiarkan Allah yang menjadi nakhoda, membiarkan kasih sayang yang menjadi nakhoda. Disejajarkan. Itu fungsi ruku. Sehingga fungsi yang tertinggi adalah ketika seseorang sujud. Meletakkan semua ego di bawah, meletakkan semua keinginan di bawah, meletakkan semua hawa nafsu di bawah, membiarkan nuraninya, Allahnya, hatinya, kolbunya yang mengontrol kita. Maka sering dikatakan bahwa sujud itu adalah posisi terdekat dengan Tuhan. Ya, tapi bukan asal sujud, bukan, tetapi membiarkan ego yang turun dan membiarkan kasih sayangnya yang akan benar-benar menguasai diri kita. Maka pada akhirnya diakhiri dengan salam kanan dan salam kiri. Artinya, sholat itu mengaktifasi Allah yang hadir di dalam diri kita agar sifat kasih sayangnya hadir di dalam diri kita, agar poin pentingnya adalah sifat kasih sayang itu yang menjadi dasar fundamental dalam menjalani kehidupan kita. So, Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat 29 ayat 45. Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Output dari sholat itu apa sih? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka ini hal yang paling penting mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan ini, di episode kali ini. Kalau kita berbicara sholat itu 5 waktu, yang 5 waktu itu adalah ritual sholatnya. Dari mulai subuh, mungkin ini kalau ini jam, ini zuhur di sini, asar di sini, maghrib di sini, isya di sini. Ini adalah waktu-waktu ritual sholat. Tetapi jangan lupa, intisari sholat bukan di ritualnya, tetapi perilaku kita setelah ritual. Di antara ritual-ritual inilah bagaimana sifat anil fahsya'i wal munkar, sifat di mana mencegah perbuatan keji dan munkar itu dilakukan. Maka mudah-mudahan kita tidak ahli hanya di bidang ritualnya, tetapi bagaimana ritual membawa kita menuju kepada kedamaian, sehingga kedamaian itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mohon maaf harus saya sampaikan, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Tapi prestasimu adalah ketika selesai sholat, kamu semakin dermawan, semakin memaafkan orang, semakin berbuat kebaikan, dan semakin bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita sholat bukan hanya ritual, di mana itu sangat penting sekali ritual. Tetapi mari kita jadikan setiap saat adalah sholat, setiap saat adalah terhubung dengan Allah, setiap saat adalah menjadikan kasih sayangnya perilaku kita untuk bermanfaat dan selalu berbuat kebaikan. Selamat sholat, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gratis begini nih gengs yang gue suka. Bus pelancong di kota Kuching, Sarawak, Malaysia. Tanpa syarat, tanpa ribet, siapapun kamu boleh banget. Mau turis asing atau warga lokal beneran gratis. Tinggal tunggu aja di halte yang tersedia. Kalau gue sih naiknya dari halte Hotel Riverside Majestic. Gak perlu pakai tiket, kamu tinggal masuk aja. Tinggal bilang aja sama pak sopirnya kamu mau turun di mana gengs. Mau ikut keliling kota Kuching sampai habis? Boleh kok gengs. Bus ini memutari hampir seluruh tujuan dalam kota Kuching hingga ke Semenggo, tempat penangkaran orang utan, serta ke tempat wisata populer lainnya loh. Kalau ikut keliling kota Kuching menghabiskan waktu sekitar 60 menitan gengs. Kerennya lagi, armadanya menggunakan bahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan loh gengs. Selain itu, bus dilengkapi wifi berkecepatan tinggi. Jadi makin betah nggak tuh? Keliling kota Kuching gratis, ada wifi-nya kenceng abis, mantap jiwa nggak tuh? Anyway, bus pelancong ini beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore ya gengs. Semua biaya termasuk gaji sopirnya ditanggung oleh pemerintah. Keren banget nggak tuh? Pengen tahu lengkapnya? Tonton di YouTube-nya Ade Wahyu ya gengs.